Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nur Aulia Safitri. Iis Kusnatini si. Dewi Nur Fadila. Risti. Tadi apa? Belum ya. Oke. Jadi pada pembelajaran ini kita materinya mengenai perpindahan kalor. Oke. Ada berapa jenis itu perpindahan kalor? Ada yang tahu? Kalau tidak salah ada 3, Pak. Ya betul. Bisa disebutkan apa? Perpindahan kalor secara konduksi, Ya. konveksi, sama radiasi. Ya betul, bagus. Oke, jadi ada 3 jenis perpindahan kalor ya, ada secara konveksi, konveksi dan radiasi. Nah, untuk pembelajaran kita ini kita fokusnya ke perpindahan panas secara konduksi. Oke. Jadi perpindahan panas secara konduksi itu merupakan suatu proses perpindahan panas melalui pergerakan elektron dan getaran atom tanpa disertai perpindahan medium. Nah, fenomena ini biasanya terjadi dalam bahan yang berbentuk padat, cair, dan gas ketika adanya perbedaan temperatur atau suhu. Oke. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perpindahan panas secara konduksi. Yang pertama ada sifat material, kemudian ada gradien suhu dan waktu. Jadi di sini ada beberapa pengaplikasian perpindahan panas secara konduksi. Untuk itu memperjelaskan kembali apa itu kalor. Jadi kalor itu adalah merupakan suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah karena dipertemukan atau bersentuhan. Nah, dengan secara garis besarnya bisa kita katakan bahwa kalor itu merupakan perpindahan suatu panas karena adanya perbedaan suhu. Yang Bapak jelaskan mengenai apa itu jenis-jenis kalor, kemudian apa itu kalor, pengaplikasiannya, kemudian ada faktor-faktor dan contoh kasus perpindahan panas ke konduksi. Nah, untuk itu Bapak akan membagikan kelompok untuk mengerjakan sebuah KPD. Bapak akan membagi 2 kelompok. Oke. Untuk KPD-nya yang dulu ada Indonesia, Bapak akan menampilkan sebuah video praktikum perpindahan panas secara konduksi. Kita mengisi LKPD setelah selesai menonton video berikut. Bisa didengar? Oke, itu tadi video praktikum percobaan sederhana. Berdasarkan yang kita isi, saya harap satu orang perwakilan kelompok itu bisa melakukan bisa setelah menyelesaikan suatu permasalahan dan penyelidikan tersebut, saya harap adik-adik bisa mempresentasikan hasil penyelidikan teman-teman. Kita Siti Aisyah. Sah atau Syah? Oke, kepala cukup ya. Kelompok yang mau melanjutkan?
perwakilan tiap kelompok setelah Bapak minta untuk presentasikan. Ya. Ayo, kita bisa. Ya. Oke, meja. Perkenalan dengan kelompok. Baik, saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nur Faida. Jadi sesuai dari video yang Bapak tampilkan tadi, untuk masalah tentang perpindahan kalor secara konduksi, untuk soal pertama yaitu tulislah urutan jatuhnya kaca hijau tersebut. Jadi menurut kelompok kami, urutan jatuhnya kaca hijau tersebut itu terletak pada gelas yang berisi air panas yang memiliki yang terdapat sendok logam. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi karena panas air yang berpindah ke sendok logam ini menyebabkan mentega menjadi cair sehingga menyebabkan kaca hijau terjatuh. Sekian dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok kedua atas nama Siti Aisyah. Baik, di sini pada soal pertama tulislah urutan jatuhnya kacang hijau tersebut. Yang pertama itu kacang hijau pada logam kemudian dimasukkan pada sendok plastik. Soal yang kedua itu mengapa hal ini tersebut terjadi? Jawabannya itu karena bahan logam memiliki sifat pengantar kalor atau panas yang lebih tinggi daripada bahan plastik. Oke, itu saja presentasi dari teman-teman. Saya rasa semua sudah cukup paham ya mengenai perpindahan kalor secara konduksi ini. Sangat luar biasa. Untuk itu Bapak mau tanya untuk keseluruhan, apakah masih ada yang belum dipahami materinya atau sudah paham semua? Oh, jelas ya? Jelas, Pak. Mungkin Bapak simpulkan saja. Jadi materi kita tadi itu materi mengenai kalor. Kalor itu merupakan suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah karena adanya pertemuan atau bersentuhan. Nah, kemudian sudah kita dengar tadi penjelasan dari temannya adik Ani bahwa kalor itu ada 3 jenis menurut dia, ada perpindahan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, juga tadi Bapak sudah jelaskan mengenai pengaplikasiannya, apakah faktornya, dan contohnya seperti yang secara konduksi. Mungkin cukup ya. Jadi Bapak harap untuk pertemuan berikutnya ke depannya itu adik-adik lebih semangat lagi untuk belajarnya dan giat lagi. Terus juga untuk pekerjaan rumahnya jangan lupa dikerjakannya. Bapak harap semua disiplin untuk mengerjakannya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai perpindahan kalor secara konteks ya. Karena tadi kita belajar mengenai konduksi, oke? Bapak rasa cukup sekian. Untuk itu kita berdoa dulu untuk pulang agar kita selamat sampai di tujuan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.